I want you more than my comfort. I want you more than my needs. Holy Spirit, you are so precious to me. I want you more than success. I want you more than my dreams. Holy Spirit, you are so precious to me. You make your home here in my heart, here in my praises, as I lift you up. This is my home, here in your house, here in your presence, as I lift you up. Holy, holy is the Lord. Be lifted up, exalted over all. Haleluya. Salam Kristus, Bapak Ibu, saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati dengan anugerah penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga pada hari ini kita ada sebagaimana adanya kita karena rencana Allah menyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus bagi hidup kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang memiliki rencana yang baik, yang indah dalam kehendaknya bagi setiap kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudariku, pada sesi ini sebenarnya kita mengambil masa untuk hari penghargaan hamba Tuhan, Pastors Appreciation Day. Kita akan melihat satu topik yang saya akan beri judul Appreciation atau menghargai, appreciation. Apa itu appreciation? Sebenarnya hari yang kita buat untuk appreciation hamba Tuhan setahun sekali dalam jadwal, di dalam kalender Kristen, DEM, NSF. Kita melihat topik ini. Apa itu sebenarnya yang kita katakan, apa itu appreciation? Apa itu yang dikatakan appreciation? Penghargaan. Sebagai selalunya kita telah lakukan, yaitu di dalam negara kita dan mungkin worldwide, kita telah melakukan hari guru, hari Father's Day, Mother's Day, dan Children's Day, birthday kita pun, dan hari guru, hari Father's, Mother's Day. Dan sebenarnya kita boleh juga buat Farmers Day, hari petani. Mungkin ada yang sudah buat, tapi kalau konteks, kalau kita di ulu, di kampung, baik kita lakukan Farmers Day, Farmers Day, yaitu hari petani. Karena kebanyakan yang kalau kita di ulu dalam zaman yang telah berlalu, semua kebanyakan kita adalah petani. Jadi tidak salah kalau kita buat Farmers Day, tetapi itulah yang kita katakan appreciation. Who are they? Jadi apa itu appreciation? Kita appreciate, kita menghargai who are they dan contribution mereka. Siapa mereka? Seorang petani, seorang guru, seorang ayah dan ibu. Who are they? Siapakah mereka? Siapa mereka? Kita appreciate karena siapa mereka? For who they are. Kena for who they are.
siapa mereka. Yang kedua, contribution mereka towards something good, yaitu kontribusi sumbangan mereka kepada sesuatu yang baik yang dalam hidup kita, especially seseorang dalam hidup kita yang kita kenal. So yang kedua tadi, apa itu appreciation kita, selain daripada who they are, kena siapa diri mereka, tapi kita juga appreciate mereka, menghargai mereka karena contribution mereka towards something good, kepada sesuatu yang baik, mungkin sesuatu yang baik yang kita kenal dalam hidup kita, yang telah melakukan kebaikan. Jadi tentunya seseorang yang dalam hidup kita yang kita kenal, dan yang juga mungkin stranger, tetapi kebiasaannya yang biasanya seseorang dalam hidup kita yang kita kenal, yang juga ada impact dalam hidup kita, yang telah contribute dalam hidup kita, kebaikan dalam hidup kita. Tentu bukan orang strangers bagi kita, meskipun mungkin ada yang dipimpin oleh Tuhan, appreciate strangers, tapi yang biasanya adalah orang yang dalam hidup kita yang kita kenal, dan kita mau menghargai serta mendorong mereka. Apa itu appreciation? Itu appreciate, menghargai karena orang itu, karena for who they are, sebagai guru, fathers, mothers, farmers atau hamba Tuhan. Dan kedua, contribution mereka kepada sesuatu yang baik, yang contribute to something good, yang melakukan sesuatu yang baik, mungkin telah membuat impact dalam hidup kita. Dan tentu orang yang kita kenal, dan kita mau menghargai serta mendorong mereka mengadakan masa itu. Dalam firman Tuhan, ada seorang wanita yang menuang botol wangi yang selalu pernah khotbah. Wanita yang menuang botol wangi yang sangat mahal. Diingatilah dia, diingat sampai Tuhan Yesus komplimen dia, dan diingat akan dia karena perbuatannya. Sampai pada hari ini Tuhan Yesus memberi petunjuk, yaitu dia menghargai perempuan itu karena apa yang dia lakukan, kebaikan yang dilakukan atas Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudariku, renungan saya pagi tadi, devotion, sampai juga kebangkitan Yesus Kristus daripada orang yang lain. Mary Magdalene, dia seorang wanita yang menuang botol wangi ini ke atas Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu, yang dikritikkan orang Farisi, orang ramai. Tetapi Tuhan Yesus katakan dia telah melakukan sesuatu yang baik, sehingga dia katakan first compliment dia, dimanapun the gospel ini akan diberitakan, akan juga diberitakan apa yang wanita ini telah lakukan terhadapnya. Dan di dalam full gospel itu, dalam Yohanes juga, yaitu kebangkitan Yesus from the death. Sebelum dia pergi jumpa yang lain, perempuan inilah yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan dia kepada perempuan ini. She is the first person yang witness kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam hidupnya dia mengasihi Tuhan. Meskipun dia pada permulaan hidupnya dia dikatakan perempuan yang tidak baik kelakuannya sebelum dia kenal Tuhan, seperti kita semua juga orang berdosa. Tapi dia setelah mengenal Tuhan, dia totally berubah. Dia turn around, dia menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, yang hidup menyenangkan Tuhan. Sehingga kebangkitan Yesus, dialah perempuan, seseorang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, the first encounter Tuhan dengan manusia. Waktu dia telah menyelesaikan penebusannya, sebelum dia bangkit ke surga juga, dia bertemu dengan perempuan ini. Dialah the first person bertemu dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit daripada kematian. Nah, Tuhan Yesus beri penghargaan kepada dia. It's a great honor apabila Tuhan bertemu dengan seseorang. Jadi wanita ini karena perbuatannya, Tuhan Yesus menghargai, memberi komplimen yang baik tentang dia. Dalam konteks kita, apa itu appreciation? Dalam konteks SIB ataupun BM, kita lihat
kita pun melakukannya karena meskipun mungkin denominasi lain ada buat atau tidak buat, tetapi dalam konteks SIBBM kita lakukannya karena instruksi juga daripada NECF dan juga pusat kita, dan berdasarkan firman Tuhan juga. Dan saya katakan appreciation seseorang hamba Tuhan, kita menghargai mereka tetapi tidak menyembah mereka. Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tapi manusia kita tidak boleh menyembah mereka. Kita appreciate mereka, menghargai mereka, tetapi kita tidak menyembah mereka. Dalam konteks SIBBM, saya baca untuk kita dalam Ibrani 12 ayat 28, karena kita pun ikut firman Tuhan seperti NECF mengajak kita, mendorong, memberi instruction, memberi dorongan kepada semua SIB, BM dan juga aliran lain yang naungi di bawah NECF mengadakan satu hari untuk appreciate hamba Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 8, therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Jadi our salvation in Jesus Christ is one of the biggest reason to be thankful and to praise God. Once we accept Jesus, we are part of the unshakable kingdom. Jadi kita bersyukur karena kita memiliki kerajaan yang tidak digoyangkan. We are thankful to God. Jadi untuk appreciate seseorang, kita menghargai mereka tetapi tidak menyembah mereka. Tapi bagi Tuhan kita menyembah, kita appreciate, kita menyembah Tuhan. Toward God, we appreciate, we give thanks, and we worship. Toward people, toward men, we appreciate but not worship them. So ulangi, toward God, we appreciate, we give thanks, and we worship. Toward people, we appreciate them but not worship them. Seperti dalam ayat Ibrani 12 ayat 28 ini, kita bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Dia. Kepada orang, kita appreciate, menghargai mereka tapi tidak menyembah mereka. Itu bedanya. Di dalam satu ayat lagi, dalam kenapa kita appreciate seseorang, especially hamba Tuhan, yang hamba Tuhan adalah wakil Tuhan yang membawa kita dalam firman Tuhan. Karena hamba Tuhan adalah seseorang yang telah set aside oleh Tuhan untuk melakukan tugas Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan juga terlihat 1 Timotius 5 ayat 17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Penatua-penatua yang baik, yaitu pesta-pesta dan yang memimpin gereja yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, karena terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut dapat upahnya. Jadi dalam ayat ini, penatua-penatua adalah elders yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin, menjaga dombanya di satu local church. Jadi kita lakukan appreciation karena firman Tuhan juga ada backing kita, dan yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi dalam ayat ini kita diberi instruction untuk menghormati, dan bagaimana menghormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Dalam bagaimana maksud patut dihormati 2 kali lipat itu secara praktiknya, secara praktikal, bagaimana kita 2 kali double honor kepada seseorang itu yang memberi, kita memberi patut dihormati 2 kali lipat. Bagaimana maksud patut dihormati 2 kali lipat ini secara praktiknya? Dalam Alkitab ABB, dalam 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18 yang kita telah baca, pemimpin jemaah yang menjalankan tugas dengan baik sebagai pemimpin layak menerima bayaran 2 kali ganda, terutama sekali mereka yang rajin berkhotbah dan mengajar. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, janganlah berangus mulut lembu yang sedang mengeritik biji-bijian, dan juga orang yang bekerja layak menerima upah. Jadi dalam ayat ini kita lihat berdasarkan firman Tuhan,
Yaitu kita melakukan sesuatu yang benar, di mana kita mengadakan masa untuk menghargai sebagai hamba Tuhan yang melayani kita di dalam satu local church. Jadi berdasarkan firman Tuhan, ada backing firman Tuhan. Jadi karena ada backing firman Tuhan, sesuatu yang kita lakukan adalah benar berdasarkan firman Tuhan, dan itulah kita melakukannya karena instruksi daripada firman Tuhan. Dan satu ayat lagi sebelum saya membaca untuk tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, dalam Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi dalam ayat ini juga berdasarkan firman Tuhan, adalah baiknya kita menghormati, mengapresiasikan hamba Tuhan, especially hamba Tuhan yang melayani kita dalam satu local church. Taatilah pemimpin kamu dan turutlah perintah mereka tanpa mengenal lelah. Mereka memperhatikan kamu karena mereka harus bertanggung jawab kepada Allah bagi pelayanan mereka. Bertanggung jawab kepada Allah bagi pelayanan mereka. Jika kamu taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan sukacita. Jika tidak, mereka akan bekerja dengan duka cita, dan hal ini tidak berfaedah bagi kamu. Dan ini berdasarkan firman Tuhan adalah benar dan baiknya kita set aside masa seperti ini untuk menghargai para hamba Tuhan yang melayani kita di satu local church. Dalam satu ayat lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13, saudara-saudaraku, kami mengesah kamu supaya menghormati mereka yang bekerja di kalangan kamu. Mereka memimpin dan menasihati kamu dalam kehidupan kamu sebagai orang Kristen. Perlakukanlah mereka dengan penuh hormat dan kasihilah mereka, karena semuanya yang dilakukan oleh mereka hendaklah kamu hidup rukun. Jadi ini kehendak Tuhan bagi kita. Dan sesuai lagi dalam 1 Korintus 9 13 sampai 14, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani di mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Dalam berita ABP, tentu kamu tahu bahwa orang yang bekerja di dalam rumah Tuhan menerima makanan mereka dari rumah Tuhan. Orang yang bertugas mempersembahkan korban di atas mesbah menerima sebahagian daripada korban itu. Demikian juga Tuhan sudah menentukan bahwa orang yang mengabarkan berita baik menerima nafkah daripada kerja mengabarkan berita baik. Ini beberapa bagian firman Tuhan yang kita dapat ambil, bahwasanya apa yang kita lakukan untuk appreciate seorang hamba Tuhan pada masa yang kita set aside seperti kali ini adalah berdasarkan firman Tuhan. Jadi ada backing kita, ada kebenaran firman Tuhan yang kita tahu ini adalah kehendak Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, ini tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, bertanggung jawab kepada Allah. Kisah Rasul 20 ayat 26 sampai 28. Oleh itu dengan sungguh-sungguh aku berkata kepada kamu pada hari ini, jika sesiapa antara kamu binasa kelak, hal itu bukan tanggung jawabku. Aku tidak pernah melalaikan tugas untuk menjelaskan segala kehendak Allah kepada kamu. Hendaklah kamu menjaga diri serta jamaah yang sudah diserahkan kepada pemeliharaan kamu oleh Roh Allah. Jagalah jemaah Allah seperti gembala menjaga domba, karena Allah sudah menjadikan jemaah miliknya sendiri melalui kematian anaknya. Jadi perintah mandat daripada Allah kepada hamba Tuhan di dalam satu local church yang mengembalakan sidang Tuhan, inilah tanggung jawab dan mandat daripada Tuhan. Melayani menjadi teladan, bukan bukan seperti arahan komunis, tetapi sebagai teladan, memimpin dengan teladan, bukan menyuruh orang saja, tapi melakukan menjadi teladan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan kerana mau mencari keuntungan tetapi dengan mengabdikan
pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi memimpin, jadilah teladan, lead by example. Ini adalah kepada hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat Tuhan. Di 1 Korintus dalam 1 Petrus 5 ayat 4, apabila Gembala Agung itu datang kelak, kamu akan menerima mahkota yang mulia dan kekal. Accountability yang besar adalah dari Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, yang akan memahkotai kita sebagai hamba Tuhan dengan mahkota yang mulia dan kekal. The ultimate reward adalah daripada Tuhan. Nah, semua kita diberi peluang kesempatan dalam hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan inilah kita katakan, dasarnya kita melakukan appreciation day untuk para hamba-hamba Tuhan. Jadi berdasarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan dan dalam rencana Allah, pasti kita akan menerima upah kita. Dan sebagai jemaat Tuhan, apa yang kita lakukan juga kepada para hamba Tuhan, karena nama Tuhan, kita juga akan menerima upah kita. Jadi semua kita diberi peluang kesempatan untuk melayani Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, semua akan tiba di hadapan Tuhan. Meskipun peranan kita yang berbeza, tetapi dari Tuhan lah kita menerima upah kekal kita. The ultimate reward daripada Tuhan. Tapi Tuhan adil dan memberi kita kepercayaan dalam hidup ini sebagai pribadi kita, sebagai orang percaya. Meskipun peranan kita berbeda, panggilan kita berbeda, tetapi semuanya panggilan yang general adalah kita semua hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan. Bela kebenaran firman Tuhan berdasarkan hari Appreciation Day ini, penghargaan ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya tahu apa yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Haleluya, apa yang kita tabur itulah juga akan kita tuai, dan the ultimate reward, upah kita yang kekal yang kita semua akan menerima adalah datang daripada Tuhan Allah kita, juru selamat kita, Yesus Kristus. Sampai sini, ketemu lagi pada masa yang datang, pada sesi yang mendatang dengan topik yang berbeda lagi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Immanuel, Tuhan sertai kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita selamanya. Shalom Kristus.